Warga Jakarta cukup puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok dinilai cukup sukses melaksanakan janji kampanye Jakarta Baru saat maju pada Pilkada 2012 lalu. Dari hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebanyak 67% publik merasa puas. Sementara sebanyak 29% tidak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta. CSIS melihat warga DKI Jakarta lebih menyukai pribadi Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Kesukaan terhadap kepribadiannya melebihi aspek lainnya dalam diri Ahok, seperti prestasi, kinerja, dan apa yang telah ia lakukan selama memimpin ibu kota. Sementara sektor yang paling dinilai mengalami perubahan yakni pembangunan infrastruktur, pelayanan birokrasi yang cepat, dan transparansi anggaran pemerintah. Sementara itu, puasnya publik terhadap kinerja Ahok diantaranya terlihat dari anggapan warga Jakarta terkait perubahan ibu kota di bawah kepemimpinan Ahok. Sebanyak 62% masyarakat mengakui Ahok berhasil membawa perubahan di ibu kota. Dan 14% sisanya menyatakan tidak ada perubahan di Jakarta. Sementara sebanyak 22% responden mengatakan Jakarta belum berubah. Untuk isu yang paling mencemaskan warga Jakarta sebesar 32,20% adalah kemacetan dan 28,50% adalah kriminalitas. Penanganan kriminalitas juga dinilai sebagai capaian kinerja Ahok yang belum mengalami perubahan, disusul dengan penanganan prostitusi dan birokrasi pejabat. 67% warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terlepas dari sejumlah permasalahan ibu kota yang masih terjadi hingga saat ini. Ahok dianggap berhasil mewujudkan Jakarta Baru. Ya, dan untuk membahas hal ini kita akan berbincang bersama sejumlah narasumber. Sudah di studio Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte dan anggota DPRD DKI Jakarta Pak Joni Simanjuntak. Bapak-bapak selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mbak. 67%. Ini kalau skala 1 sampai 4 berapa? 3 plus? 3 plus mungkin ya. Mas Philips, Ya. Pak Joni, saya ingin mulai ke Pak Joni dulu. Penilaian DPRD apakah sama halnya? A plus? Ya, kita nggak bisa menyamakan semua ya. Tapi kalau kita lihat by objektif, memang 3 hal yang disampaikan tadi memang menjadi salah satu ukuran masyarakat terhadap apresiasi warga kepada gubernur. Pak Joni, kalau kita bicara tanggapan atau persepsi masyarakat seringkali berbeda sebetulnya dengan persepsi DPRD. Kadang-kadang masyarakat itu hanya tahu dari luarnya saja, gitu. Sementara DPRD tahu lebih dalam sebetulnya. Nah ini sebetulnya kalau menurut penilaian DPRD, apakah kinerja Ahok ini sudah cukup memuaskan? Saya katakan tadi tergantung ya. Kalau saya melihat begini, ada satu hal yang memang sangat merubah masyarakat Jakarta terhadap pemimpin yang selama ini mereka tidak begitu percaya. Ya. Sekarang kan di masyarakat ini ada satu proses ketidakpercayaan baik kepada legislatif, eksekutif dan sebagainya. Tapi Ahok muncul dengan gaya baru ya. Pertama, kelihatan dalam hal pelayanan publik. Jadi daulat rakyat itu sudah kelihatan. Misalnya kalau kita lihat misalnya di urusan-urusan izin, di kelurahan dan sebagainya, masyarakat itu sangat begitu, posisinya begitu tinggi sekali. Yang dulunya sangat rendah sekali. Nah itu terjadi lompatan yang sangat luar biasa. Itu yang saya pikir primadona terhadap Ahok ini. Dia bisa melayani masyarakat secara berkualitas ya, kemudian juga tidak diskriminatif, baik secara ekonomi atau apapun gitu loh. Tapi yang datang langsung ke Ahok banyak juga yang dimarah-marahin tuh sama Ahok tuh, Bang Joni. Saya pikir kan begini loh. Yang kita lihat kan ada juga beberapa anggota masyarakat, kita tidak bisa menutup, ya mungkin tuntutannya mungkin terlalu tinggi atau mungkin tuntutannya tidak dipenuhi, atau soal gaya Pak Gubernur menyikapi persoalan-persoalan seperti itu, yang mungkin kalau gubernur lain bisa sambil senyum-senyum, tapi ya itulah Pak Ahok ya dengan segala gayanya plus minusnya itu. Tapi kalau minusnya apa kalau menurut Pak Joni? Ya memang sebenarnya ini akan lebih sempurna kalau Pak Ahok ini menampilkan diri dia, misalnya ya katakanlah dulu kelihatan gaya pamongnya gitu. Yang lebih wise. Pamong itu artinya lebih
merangkul orang, lebih bisa menjelaskan lebih enak dan sebagainya. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan itu gitu loh. Ya, kalau kita paksakan semua itu udah nggak indah lagi dunia ini. Yang banyak orang bilang bahwa sikap Ahok itu bahkan terlalu arogan ya. Dan Pak Ahok juga menyadari, dan itu pilihan dia. Karena dia mengatakan, ya kalau saya biasa-biasa saja, apa bedanya dengan dulu, kan begitu. Nah ini kan tapi menarik, ini hasil surveinya CSS juga mengatakan bahwa yang paling disukai dari Ahok adalah kepribadian personal. Padahal ya orang banyak yang mengatakan Pak Ahok itu adalah sosok yang arogan. Kok arogan disukain ini? Gimana sebetulnya? Ya sebetulnya justru itu gunanya survei itu kan untuk memperlihatkan sebetulnya persepsi umum. Kalau kita mendengar bahwa dianggap arogan dan lain-lain, jangan-jangan itu memang bukan persepsi umum. Jadi hanya segelintir orang saja. Maksudnya lebih banyak orang yang ternyata suka. Tetapi mungkin kan kalau dalam hal kepribadian, di situ mungkin di dalamnya tercakup beberapa hal ya. Bisa jadi Ahok dianggap berani, misalnya berhadapan dengan DPRD. Kasus-kasusnya ada banyak yang diikuti publik gitu. Dan juga ada bahwa dia transparan, membongkar ketertutupan masa lalu dan lain-lain gitu. Sehingga mungkin orang Jakarta juga lebih cocok mungkin ya pemimpin yang bicara apa adanya untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini dan itu memang mungkin spesifik waktu ini dan orangnya Ahok gitu. Mungkin dan itu mungkin yang menarik menurut saya Ahok ini adalah dia tampil otentik sebagai dirinya sendiri gitu. Bahwa dia jangan-jangan dia sejak lahir juga arogan juga enggak ya? Otentik itu maksudnya dari lahir kan? Dia otentik gitu. Ya meski mematahkan ini ya pendapat bahwa sebagian pihak berpendapat bahwa tidak cocok untuk masyarakat urban seperti Jakarta gitu, gayanya yang preman yang langsung ceplas-ceplos begitu. Ternyata sekarang sudah dipatahkan dengan hasil dari CSIS. Paling tidak sampai hari ini publik menganggap bahwa mereka tidak ada masalah dengan kepribadian Ahok, justru mereka menyukainya. Tetapi kan mungkin juga kita nggak tahu batas toleransi publik seberapa, tetapi hingga hari ini kepribadian dia itu disukai publik. Hingga hari ini maksudnya hasil survei. Dan saya kira ini buah dari otonomi daerah itu adalah lahir pemimpin-pemimpin yang otentik, karena dia berusaha menyelesaikan persoalan di wilayahnya sendiri dengan gayanya sendiri gitu. Dan mungkin misalnya kalau kita bandingkan gaya dia kan bertolak belakang dengan gayanya Pak Jokowi waktu jadi gubernur misalnya gitu. Tetapi ternyata dua-duanya disukai gitu. Pak Jokowi yang tadi Pak Joni bilang merangkul dan lain-lain itu waktu itu disukai publik. Sekarang Ahok yang konfrontatif gitu terhadap persoalan-persoalan yang terkait transparansi disukai publik juga gitu. Ini kemungkinannya kayak gini, masyarakatnya itu yang ambigu, nggak jelas gitu, atau sebetulnya hasil respondennya yang berbeda sebetulnya. Kayaknya agak saya kira berlawanan ini. Enggak juga, itu kan karakter itu melekat di personal gitu. Jadi ada orang yang mungkin gayanya harusnya nggak keras tapi dia berusaha keras ya publik lihat nggak lucu juga gitu. Ya kan nggak otentik gitu. Nah ini saya kira otentisitas ini yang penting yang kemudian publik melihat gitu di dalam dirinya Pak Ahok gitu. Jadi disukain oleh masyarakat Jakarta dan juga masyarakat, maksud saya anggota DPRD nggak Pak? Lebih banyak berpihak ke Pak Ahok. Siapa anggota DPRD? Ya ada juga yang bersimpati kepada dia. Kalau Bang Joni termasuk yang mana nih? Bang Joni termasuk yang mana? Bersimpati atau? Kalau saya menghargai cara dia gitu loh. Artinya gini, Pak Ahok itu sebagai pemimpin, seperti kata Pak Pili tadi, dia otentik, apa adanya gitu loh. Dan dia berani keluar dari pakem yang dibuat orang selama ini gitu loh. Yang sebenarnya juga pakem itu menyesatkan, dan dia bisa keluar dari situ. Dia nggak melihat gue ini kecil dari kelompok ini, dia nggak pernah melihat itu gitu. Tapi dia tampil, saya membawa satu hal yang saya yakin dan itu benar. Nah, dan konsisten gitu loh. Nah, konsistensi Pak Ahok dengan cara-caranya yang tegas dan kadang-kadang orang nyebutnya arogan itu, dan itu juga dilakukan ketika berhadapan dengan DPRD. Apakah itu cara yang juga diterima oleh DPRD? Cara dia itu kepada semua orang. Betul. Dengan ibu-ibu orang biasa juga dia marah-marah. Termasuk bahkan ibu-ibunya juga marah juga sama Ahok. DPRD juga begitu. Jadi saya lihat memang. Apakah DPRD juga marah ke Ahok karena cara yang seperti itu? Ya
memang di awal-awal kan memang seperti itu, karena tidak biasa. Seseorang itu kadang-kadang menolak sesuatu karena hanya baru doang gitu. Jadi maksudnya Nggak sekarang pernah. sudah biasa, Tapi sesudah biasa, lama-lama itu jadi biasa aja gitu. Jadi mesra. Hah? Jadi DPRD sekarang sudah biasa dan sudah mesra begitu. Sudah bisa saling memahami gitu loh. Sudah bisa saling memahami dalam arti gini loh. Oh, gubernur dia keinginannya seperti ini. DPRD seperti ini, kita berbeda, tapi nggak perlu lagi kayak gaya apa namanya berdebat kurang bermutu. Kan kira-kira seperti itu. Baik, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti, Bang Philip. Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, bersih, tidak korupsi, itu hal yang paling saya sukai. Birokrasinya sudah nggak ada gitu lah ya. Jadi sekarang sudah terpadu pengurusan izinnya cukup baik dan sangat banyak sekali kemajuannya. Misalnya taman-taman bermain itu saya senang sekali sebagai seorang ibu. Saya lihat anak-anak enjoy bermain-main. Bagus sih kalau menurut saya, tapi mungkin agak lebih disabarin aja, jangan terlalu emosi kalau semuanya ada seseorang yang mungkin mengeluhkan tentang Jakarta. Ya sudah cukup baik, itu paling terlihat jelas itu kalau saya pribadi, rumah saya tadinya daerah banjir. Untuk belakangan ini sering hujan setiap hari tapi nggak banjir lagi. Nggak banjir lagi. Saya sebenarnya pengen minta tanggapan warga dari Mas Rudi, tapi Mas Rudi bukan warga Jakarta, jadi rasanya nggak jadi saya minta tanggapannya. Tadi kebanyakan seperti itu ya, satu suara ya, bahwa apa namanya gayanya yang ceplos-ceplos, gayanya yang langsung. Semuanya kayaknya puas ya? Semuanya puas, tapi ada satu pernyataan yang menarik yang sebetulnya kita bahas di segmen awal tadi, bahwa Pak Ahok itu jangan cepat marah gitu kan, itu juga sebetulnya kurang diterima. Nah, tapi kalau dari hasil survei CSIS sendiri, Mas Philip, apa yang menjadi, ini kan di sini dikatakan bahwa kinerja Gubernur DKI Jakarta itu masyarakat menyatakan 67% puas. Ya. Nah itu di sisi mana sajanya menurut masyarakat? Kalau di surveinya, di detailnya ada macam-macam tadi ya. Di antaranya? Soal birokrasi yang makin transparan, terus fasilitas publik, dan lain-lain itu ada aspek-aspeknya, dan semuanya rata-rata di atas 50% tingkat kepuasannya. Dan itu saya kira baik gitu. Walaupun kan kalau 67% itu berarti ada sekitar 23-an yang bilang tidak puas. 33 yang bilang nggak puas gitu. Dan sebetulnya itu juga peringatan juga buat Ahok dan Pemda bahwa sepertiga orang Jakarta itu menganggap kinerjanya masih bisa ditingkatkan gitu. Tetapi untuk seorang gubernur yang menangani wilayah Jakarta yang kita tahu masalahnya ruwetnya, seperti susah mencari ujung pangkalnya, 67% itu saya kira kabar baik juga buat orang Jakarta gitu. Walaupun tadi di slide yang lain yang ditampilkan tadi, masyarakat tetap melihat hal-hal yang perubahan-perubahan ya? Bukan, hal-hal yang mengkhawatirkan mereka. Satu kan soal macet yang terutama ya, yang paling tinggi. Yang kedua adalah soal banjir, ancaman banjir, kriminalitas. Dan ini juga aspek perkotaan sebetulnya. Masalah-masalah perkotaan kita itu sudah sangat signifikan. Mungkin kriminalitas itu terkait dengan rasio polisi dengan warga yang kurang, atau mungkin keadaan ekonomi yang kurang baik sehingga tingkat kriminalitas naik, atau mungkin fasilitas publik yang tidak aman dan lain-lain. Itu saya kira sebetulnya persoalan-persoalan itu yang harusnya ditilik oleh Pemda dan oleh kita semua gitu. Bukan hanya soal birokrasi yang harus lebih cepat segala macam sebetulnya. Bukan hanya soal apakah Ahok marah hari ini apa enggak. Tapi kan, kayaknya marah terus tiap hari ya. Mungkin karena persoalannya itu demikian rumitnya Jakarta. Kalau mengenai isu korupsi, sumber waras misalnya, seberapa besar berpengaruh? Kita nggak spesifik nanya itu ya, tetapi saya kira pemimpin model Ahok, Bu Risma, Pak Jokowi gitu ya, itu yang lahir dari tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Saya kira mereka harus berpikir ribuan kali untuk terjerumus dalam kasus korupsi. Karena modalitas utamanya adalah trust, kepercayaan publik gitu. Dan mereka dilihat sebagai orang yang justru diharapkan bisa membongkar birokrasi yang tidak transparan gitu. Dan umumnya trust publik itu menjadi modal utama bagi setiap pejabat sebetulnya kan? Harusnya begitu, dan kita lihat sekarang memang makin banyak kepala daerah yang
modalitasnya datang dari trust masyarakat itu makin banyak. Gitu. Dan ini efek dari pemilihan langsung yang saya kira baik. Oke, nah ini kan menarik sebetulnya Bang Joni, kalau tadi dikatakan oleh masyarakat bahwa banyak sekali perubahan. Kalau dari DPRD sendiri ada catatan nggak sebetulnya dari kinerja Ahok selama hitung beberapa setahun lebih ini ya, kurang lebih ya? Memang kan masyarakat kita ini kan begini ya, khusus di kalangan masyarakat bawah. Mereka itu kan ingin pembangunan itu yang memang langsung menyangkut kepada mereka. Betul. Ya, katakanlah sekarang misalnya infrastruktur jalan-jalan. Nah di APBD tahun 2015 itu signifikansinya luar biasa gitu loh. Jadi hampir di setiap jalan dan gang di Jakarta itu perlu perbaiki semua serentak begitu. Kemudian juga dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan itu. Contoh kalau di era-era yang lalu itu kan kayak GOT ya, itu diprogramkan dalam satu proyek. Tapi zaman Ahok sudah nggak ada lagi. Karena nanti di setiap kelurahan itu sudah ada PPSU namanya. Jadi orang yang bekerja, kira-kira per kelurahan itu 70 orang. Setiap hari mereka memperbaiki itu. Jadi berapa miliar? Itu dari warga sekitar? Dari warga-warga sekitar lah ya. Berapa miliar bisa artinya uang yang harusnya untuk proyek dan mungkin di beberapa orang atau puluhan orang yang menikmati itu jadi setiap bulan orang masyarakat ada yang bisa ditampung tenaga kerjanya dengan pembayaran 3,1 juta sekarang dengan itu. Nah itu yang kita lihat memang masyarakat itu yang sangat memberikan perhatian kepada dia. Dan cepatnya gitu loh tanggapan dari seorang gubernur. Jadi dia memposisikan diri yang saya amati begini loh. Dia saya sebagai anggota DPR, dia memposisikan dirinya dengan masyarakat itu tidak berjarak. Jadi marahnya dia kepada orang itu mungkin akhirnya terobati karena gini loh, ketika masyarakat lapor kepada dia SMS, tapi dia langsung kirim tuh ke Bang Joni, SKPD-nya. Bagaimana tidak berjarak? Ada bapak-bapak udah tua, ada ibu-ibu sudah tua dimarahin, itu pasti udah menaruh jarak. Maksudnya jaraknya begini loh, jarak itu kan kalau kita buat kan begini, kita berhubungan. Dia menganggap ini kan orang kawan dia atau orang yang dia perlu layani, tapi nggak ngerti dengan posisi dia gitu loh. Ya karena nggak ngerti dia marah kan begitu. Bukannya harusnya tapi bukan berarti yang kita lihat dia jadi menjaga jarak itu kan bukan berarti harus marah, enggak. Ya Anda sekarang sebagai warga negara syarat-syaratnya seperti ini, saya sudah jelaskan, Anda nggak mengerti, ngotot lagi, ya kawan juga ngotot nih. Nah, kalau ada pemimpin kalau kayak gitu udah tangannya ya kata dia enggak, dia berusaha. Pak Ahok ini kan pengen sebegini loh. Lu harus tahu jalan pikiran saya gitu, memaksakan kepada orang, itu cara dia. Walaupun kadang-kadang kan nggak nyambung dengan itu. Menurut DPRD gimana? Masih bisa dilanjutkan nggak cara seperti itu? Saya kan begini, awalnya kan kita kan nggak suka dengan cara seperti itu. Sekarang suka. Tapi akhirnya karena itu memang adalah otentisitas dia sebagai seorang pemimpin, iya kan? Di samping bahwa tapi dalam hal-hal yang menyangkut substansi apapun. Tugas dia sebagai gubernur dia jalani dengan baik. Salah satu contoh misalnya kita lakukan. Orang dulu warga DKI Jakarta kalau ada urusan-urusan di kelurahan itu udah pusing duluan. Sekarang mereka happy gitu loh. Ketika ada rumput atau apa di sini langsung kirim ke sono. Tidak ada koreksi. Artinya tidak ada koreksi terhadap kinerja Ahok selama ini bagi DPRD ya. Siapa? Nilainya A semua nih. Siapa Ahok? Kalau saya melihat ya keinginan baik dia. Saya pikir kita harus patut apresiasi. Itu harus diapresiasi oleh siapapun. Bahwa dia memang butuh waktu untuk merubah ya mentalitas birokrat yang ada sekarang, birokrasi, ke budaya birokrasi yang selama ini minta dilayani bukan melayani itu, memang butuh waktu. Saya setuju dengan itu Bang Joni, tapi kalau DPRD yang mestinya sebagai fungsi pengawas pemerintah tidak ada kritiknya, itu juga saya agak mengkhawatirkan juga. Kalau itu kan ada, maksud saya kalau itu ada pasti. Kritiknya apa Pak? Kritiknya apa yang paling kritik saya kepada Ahok ini begini, dia kadang-kadang kalau misalnya laporan-laporan juga dia perlu selektif. Laporan-laporan masyarakat dia harus perlu selektif. Tidak semua apa yang disampaikan masyarakat itu harus dia saring dengan baik. Contoh kasusnya mana? Yang kedua juga dia juga harus bisa menyaring birokrasi yang artinya dengan sistem rekrutmen dia yang saya lihat ini banyak trial and error juga gitu loh. Contohnya? Jadi contoh misalnya dengan dia mengandalkan kemarin kan dia kalau ini nggak bagus langsung ganti. Nggak penting orangnya pinter, yang penting dia jujur segala macam. Padahal orang itu juga butuh waktu untuk mau mempelajari bidang yang baru. Katakanlah misalnya dari seorang camat
tiba-tiba dia di dinas tata air misalnya, kan itu butuh waktu itu, ada kekagokan. Atau misalnya dia di jabatan tertentu jadi kepala dinas tertentu, ya kan, tergantunglah dia kepada staf-stafnya. Kalau kita rapat kerja begitu sama dia, ya, ini nanya kepada staf-stafnya, nggak ngerti gitu loh. Nah itu yang saya lihat yang Pak Ahok juga, dan dia juga harus sedikit sabar ya dalam hal merotasi pejabat, ya. Karena saya pikir begini, mereka itu juga perlu diberi waktu juga ya untuk lebih memahami persoalan ini dan kemudian melaksanakannya. Kalau dia tiba-tiba hanya karena ke laporan-laporan tertentu tiba-tiba ganti dan sebagainya, ya kan repot juga. Yang dikhawatirkan apa? Itu yang kita lihat. Yang dikhawatirkan apa dengan itu? Bukankah itu tindakan yang cepat sebetulnya? Gini, birokrasi kita ini kan nggak bisa seperti perusahaan gitu loh. Kalau di perusahaan kan memang sumber rekrutmennya kan sudah jelas selama ini. Artinya orang-orang yang dianggap terbaik dan sebagainya. Sehingga dianggap dia mampu seperti itu. Tapi kan ini hasil rekrutmen yang selama ini kan banyak juga karena persaudaraan dan sebagainya gitu loh. Ya kan? Nah untuk itu saya pikir Pak Ahok itu harus perlu sedikit sabar saja untuk jangan secepatnya mengganti. Karena dengan mengganti tiba-tiba itu menurut saya bukan malah produktif gitu loh. Ya, artinya DPRD tahu ya Pak, di situ ada unsur keluarga, ada unsur bukan yang dulu-dulu maksud saya. Jadi kan ini stok yang ada sama Pak Ahok ini saya pikir dia nggak happy memang melihat ini gitu loh. Ini orang-orang yang menurut kalau dengan gaya kerja saya nggak cocok gitu loh. Makanya kadang-kadang dia kan langsung mengatakan, udahlah kita nggak usah terikat amat deh, mau tamatan SPTPDN atau apa segala macam, pokoknya orangnya karena gitu dia mengatakan. Karena mungkin dia lihat tuh produk-produk yang dibanggakan itu nggak seperti yang dia harapkan. Mungkin ya selama ini marah-marahnya karena nggak happy tadi ya Pak Joni ya. Nanti kalau misalnya sudah terpenuhi apa yang dia inginkan, mungkin dia jadi happy dan akhirnya nggak marah-marah. Nanti kita lihat. Kita boleh jeda dulu. Kami jeda, tetap bersama kami. Cara Ahok benahi Jakarta, dialog kita lanjutkan kembali. Masih bersama Joni Simanjuntak dan Philip Vermonte. Mas Philip, ini kalau kita bicara soal isu yang paling mencemaskan warga Jakarta ini menurut hasil survei adalah yang pertama kemacetan, terus kriminalitas, korupsi, ancaman banjir, dan yang terakhir adalah pelayanan publik yang buruk. Nah, tapi di survei ini juga dikatakan bahwa Ahok membawa perubahan. Itu 62% yang menyatakan demikian. Artinya sebetulnya dari isu-isu yang mencemaskan warga Jakarta ini, warga menilai bahwa Ahok sudah melakukan banyak kerja di sana. Seperti itu dibacanya, atau bagaimana, Mas? Ya, saya kira itu isu prioritas warga ya, 4 atau 5 isu itu. Tapi tadi juga testimoni yang ditayangkan kan memperlihatkan bahwa dari beberapa yang diwawancara itu kelihatan mereka melihat ada perubahan, misalnya sistem administrasi, kalau mengurus apa-apa sudah tersentralisasi. Tadi Pak Joni bilang kalau datang ke kelurahan sekarang gembira, kalau mau datang ke kelurahan stres, itu kan langsung dilihat oleh dirasakan. Kalau dulu kan kalau ke kelurahan itu tawar-menawar harga. Tawar-menawar harga. Kita yang melayani birokrat di kelurahan, bukan sebaliknya gitu. Dan itu saya kira sesuatu hal yang sangat kasat mata gitu buat warga Jakarta. Artinya kan gini sebetulnya, kalau kita melihat dari pernyataan masyarakat itu, Mas Philip, dari isunya di sini misalkan kemacetan, kriminalitas dan korupsi, tapi yang disebutkan soal pelayanan publik, taman-taman dan segala macam. Isu tentang kemacetannya dan kriminalitasnya itu justru tidak tersebut gitu kan. Nah, ini karena udah macet tiap hari dianggap wajar ya. Mungkin itu kebudayaan masyarakat kita yang permisif juga. Iya, jadi sudah putus asa juga kan, segala usaha udah dicoba dilakukan kan. Ada bikin busway lah, ada bikin 3-in-1. Sekarang coba dibikin MRT, nanti kita lihat hasilnya dan lain-lain. Dan soal macet itu misalnya kan terkait sama soal-soal lain juga ya. Volume kendaraan, produksi, apa dan lain-lain. Tergantung kebijakan dari pusat juga ya. Kebijakan dari pusat, Bang Vindi gitu. Dan Mas Philip dan Bang Joni, ini sebelum ke ini kita ada satu penelpon. Dengan Pak Hendi di Kebayoran Baru ini sepertinya udah ngumpulin KTP nih. Coba lihat. Silakan Pak Hendi, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Selamat siang Pak Hendi, silakan. Ya. Ini menanggapi tentang apa nih? Tentang kemacetan Jakarta. Kinerja Ahok, Pak Hendi, termasuk juga soal kemacetan ini, salah satu isu. Ini langsung dengan Pak Ahok? Enggak, di sini ada Pak Joni Simanjuntak dari DPRD dan juga ada Philip Vermonte dari CSIS. Oh iya, mengenai kemacetan. Mengenai kinerja Pak salah Gubernur. Satunya soal kemacetan, Pak Hendi. Oh iya,
Saya melihat figur Pak Ahok baik sekali. Jakarta memang harus orang yang berani, ya. Kalau enggak, bertahun-tahun saya lahir besar di Jakarta, tidak akan berubah. Jadi memang harus kerja nyata. Jadi wajar saja kalau timbul gesekan-gesekan. Ada orang yang dulu penduduk atau warga kota yang merasa nyaman. Karena dia tidak merasa bahwa kota ini saudara dari dia gitu. Pak Hendi, kalau saudara dari diri kita kan kita ingin kota ini diperbaiki. Ya. Nah, Pak Hendi puas dengan kinerja Pak Ahok, Pak? Ya? Pak Hendi puas dengan kinerja Pak Ahok? Puas. Di sisi mana saja Pak Hendi puas? Apa? Di sisi mana saja Pak Hendi puasnya? Dengan restorasi Jakartanya. Oke, baik. Emang harus begitu. Baik, Pak Hendi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Baik. Artinya kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini kalau kita melihat hasil survei, terus VO, pernyataan masyarakat Vox Pop tadi, terus ada Pak Hendi, ini kayaknya 2017 Ahok ini sangat kuat sekali kayaknya untuk maju. Kalau pilkada diselenggarakan sekarang, jadi lagi nih sepertinya. Sekarang kan begini, tingkat dukungannya memang tinggi ya, 45% kalau di survei CSIS itu. Tetapi perlu diingat juga bahwa partai-partai lain atau kandidat lain itu belum definitif. Yang kelihatan baru incumbent. Jadi dukungan buat yang lain itu masih tersebar. Jadi kalau nanti sudah ada calon definitif bulan Juni, mungkin angkanya juga akan berubah karena calonnya lebih sedikit. Masyarakat yang menilai bisa lebih fokus melihat figur yang dibandingkan tuh mungkin cuma 2 atau 3 gitu. Kalau sekarang masih tersebar. Walaupun memang dari hasil survei Januari ini jaraknya masih agak jauh. Dengan semua kandidat? Yang digadang-gadang ya? Betul. Ada Pak Ade Aksa Daud, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Tanto Yahya, Ridwan Kamil, Bu Risma, dan lain-lain. Makanya menurut saya penting untuk partai-partai politik itu segera mendefinitifkan calon yang akan mereka usung. Itu kebaikannya bukan hanya untuk partai, tetapi untuk masyarakat. Karena masyarakat akan punya cukup waktu yang lebih panjang untuk ikut mengevaluasi kandidat-kandidat ini. Kalau misalnya hanya menunggu detik terakhir sampai masa pencalonan, itu pengajuan nama bulan Juni, berarti itu sebetulnya tinggal 7 bulan lagi menjelang pilkadanya gitu. Sehingga masyarakat tidak bisa mengevaluasi kandidat yang lain. Kalau Ahok kan udah diplototin orang dari lama gitu kan, udah dimaki-maki orang dari lama juga, gitu. Puji-puji juga dari lama. Tapi kalau yang baru nanti perlu waktu buat masyarakat. Nah kalau waktunya pendek, saya khawatirnya adalah partai-partai akan cari jalan pintas untuk mengkampanyekan orang yang baru dicalonkan ini nanti gitu. Karena waktunya cuma pendek. Nggak mungkin dikenalkan dulu gitu kan sampai seperti Ahok yang popularitas sudah tinggi. Tapi dengan gap yang lumayan jauh ya, Pak Ahok 45%, Pak Ridwan Kamil 15% dan Bu Risma 7%. Ini kan gapnya sangat jauh. Waktu 7 bulan menurut Anda cukup untuk menaikkan popularitas sekaligus elektabilitas. Nah itu yang itu saya khawatirkan karena dari sisi publik dia nggak bisa mengevaluasi secara cukup ya. Tapi dari sisi pengusung bisa jadi karena waktunya pendek mereka cari cara-cara yang shortcut. Misalnya apa? Memobilisasi isu primordial gitu. Itu kan yang paling gampang mobilisasi kan. Isu agama, isu etnis, isu-isu yang nggak relevan. Kelompok tertentu di Jakarta itu sangat sangat mudah sekali dipengaruhi. Dan jadinya nggak relevan dengan kebijakan publik. Karena misalnya kalau banjir itu mau Anda orang Jawa, orang Padang, orang Tionghoa, ya kalau kena banjir, ya kan? Kalau Anda kena demam berdarah gitu, nggak pandang umurnya, etnisnya, gitu kan, agamanya dan lain-lain. Jadi kebijakan publik itu yang netral gitu, nggak ada hubungannya sama primordialisme. Tetapi kalau misalnya pemilunya, pilkadanya seperti tahun 2012 kan kita juga ngalami sangat primordial, kampanye hitam banyak sekali, itu sebetulnya tidak mendidik masyarakat. Gitu. Tapi itu juga tidak bisa dihindari nampaknya. Tidak bisa dihindari kalau memang waktunya terlalu pendek buat para kandidat untuk bersaing. Gitu. Kalau dari partainya Bang Joni sendiri gimana? Apa sudah definitif untuk menentukan? Dari PDIP? Oh belum. Belum ya? Masih kita melihat. Ya, tapi mungkin PD Perjuangan juga masih butuh waktu juga ya. Walaupun secara kader-kader internalnya kan banyak sekali itu ya, yang luar biasa. Tapi Bu Mega juga kelihatannya harmonis terus dengan Pak Ahok. Ya itu yang kita lihat sih. Tapi sampai sekarang partai secara resmi belum menentukan siapa ya. Tapi kita berkeinginan juga, PD Perjuangan begini, dalam soal gubernur itu khususnya Jakarta, kita nggak begitu melihat lagi
harus orang kami atau bagaimana gitu. Ya, tapi paling tidak PDI Perjuangan bisa tampil melahirkan seorang pemimpin yang tampil agak lebih fenomenal lah gitu loh. Jadi ketidakpercayaan masyarakat, keraguan masyarakat, PDI Perjuangan ingin tampil, ini loh kami mencoba mencalonkan orang-orang yang kita anggap bagus. Ya, Risma itu dulu hanya seorang pegawai di dinas PNS ya? Di Surabaya, tapi PDI Perjuangan tampil mencalonkan dia. Demikian juga Pak Jokowi, ya, hanya orang pedagang biasa, kemudian kita calonkan jadi wali kota. Dan Ibu Mega juga melihat bahwa dia punya potensi, ya, walaupun banyak orang yang begitu menganggap dia enteng karena Jakarta begitu besar dibanding Solo, tapi Ibu Mega tetap kekeh mencalonkan Pak Jokowi, bahkan dicalonkan lebih tinggi lagi menjadi seorang presiden. Tidak mesti dia dari internal ya? Jadi kita juga nggak mau melihat misalnya mau nanti ini apanya, walaupun memang setiap partai politik pengen kader-kadernya yang tampil. Tapi dalam situasi yang sifatnya katakanlah dulu yang mendesak, atau katakanlah situasi yang memang partai sekarang ini memang masih perlu berbenah yang memperbaiki diri, ya. Kita juga banyak partai-partai politik juga sekarang memang agak sedang goyang ya. Sedang goyang untuk melahirkan seorang pemimpin itu. Ya. Mas Philip, apakah ini fenomena apa ya? Memang sedemikian tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai, lebih mempercayai sosok misalnya. Kalau tadi disebutkan Bu Risma, Pak Jokowi, itu kan mereka sosok semua yang dikedepankan. Saya kira ini konsekuensi logis dari sistem yang kita punya, sistem pemilihan eksekutif langsung. Jadi semua orang one man one vote, tentu preferensinya macam-macam gitu. Sementara kan kalau partai mungkin dia cara pandangnya lebih terbatas gitu, karena dia tidak bisa melihat semua masyarakat preferensinya seperti apa gitu. Jadi ini sebetulnya buah dari sistem pemilihan langsung, di mana yang berkuasa adalah pemilih di tempat pencoblosan. Dan bukan lagi partai. Nah, tantangan buat partai bagaimana mendapatkan calon-calon yang baik, yang yang kira-kira publik suka gitu, dan dianggap bisa bekerja. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, tetaplah bersama kami. Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Bang Joni. Ini kalau kita bicara soal kinerja Ahok dalam rentang waktu yang sangat singkat, sebetulnya apakah yang dilakukan oleh Ahok ini sudah dinilai memuaskan sebetulnya? Masyarakat menganggap ini memuaskan karena sebetulnya masyarakat belum pernah mengalami hal yang seperti ini di periode-periode sebelumnya. Tapi bagi DPRD, apakah ini memang sudah sesuai dengan harapan DPRD? Ya, kita melihat begini ya. Kalau DPRD melihat ada beberapa hal yang pokok ya, memang belum begitu berubah ya. Perubahan itu masih ya kulit-kulitnya gitu loh, ya. Kita melihat seperti itu. Tapi yang DPRD juga kan nggak bisa menutup tutup mata ataupun nggak mau mendengar bagaimana masyarakat menilai gitu loh. Karena kan kita juga kan bagian dari masyarakat. Masyarakat bisa salah menilai loh. Karena tidak bersentuhan langsung dengan Ahok kan? Ya, saya pikir kan begini. Kita juga kan sebagai anggota DPRD kan juga ketika masyarakat itu mungkin menilai bukan masih dari kulit-kulitnya, tapi kan kita memahami begini. Ada satu keinginan masyarakat, lahir seorang pemimpin. Pemimpin itu cepat menanggapi harapan-harapan masyarakat, cepat menjawab masyarakat, urusan-urusannya ditangani dengan cara berkualitas dan tidak diskriminatif. Kemudian juga dia transparan, ya. Kan itu kan selama ini. Masyarakat ketika kita turun, katakanlah DPRD, ketika kita reses, mereka banyak yang nggak begitu percaya kepada kita gitu loh. Nggak percaya. Allah ini paling begini, nanti datang sekali ini, Pak bisa nggak? Begitu. Nah, Ahok ini hadir, gitu loh. Tapi apa yang keraguan mereka itu bisa dijawab oleh beliau, gitu. Terlepas dengan persoalan kontroversi yang dia tampilkan, begitu. Nah, hasil survei mengatakan 67% puas, tapi artinya masih ada sekitar 33 yang sebetulnya tidak puas dengan ini. Apakah ini akan sangat mempengaruhi pada pilkada nanti sebetulnya, Mas Philip? Ya masih ada waktu setahun, bisa berubah. Saya kira pendapat masyarakat. Kalau memang ada hal-hal yang luar biasa terjadi kan, misalnya tiba-tiba banjir besar gitu Jakarta, mungkin itu kan mempengaruhi ya, atau apa gitu. Tahun ini itu. Tahun ini. Tapi yang penting adalah seperti Pak Joni bilang tadi, ini kan masa demokrasi. Sebetulnya diawasi publik bukan cuma Ahok,
tapi DPRD dan juga partai-partai dan juga lembaga-lembaga lain. Jadi mungkin saja begini kejadiannya. Ahok menjadi disukai karena publik melihat tidak ada institusi lain yang mau bekerja sungguh-sungguh merepresentasikan warga. Karena mereka dianggap punya kepentingan sendiri, tidak tidak akomodatif, tidak responsif terhadap publik gitu. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah bahwa yang paling punya kuasa itu publik. Karena pada akhirnya pejabat-pejabat itu DPRD atau gubernur itu melayani publik gitu. Bahwa mereka dipilih mengawasi Pak Ahok sebagai gubernur, Pak Ahok menjalankan tugas. Tapi yang penting adalah dia menjalankan mandat dari masyarakat. Oke, mudah-mudahan tiap 5 itu tahun akan dicek lagi sama masyarakat kan gitu. Dan mudah-mudahan ini akan terus terlaksana ya. Artinya betul-betul Pak Ahok itu betul-betul melayani masyarakatnya. Sampai di sini kita lihat juga nanti pendatang-pendatang awal bulan Juni. Terima kasih Mas Philip dan juga Bang Joni. Ya, dan demikianlah dialog langsung kita hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai